Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang biasanya ayat itu sedemikian populer. Biasanya juga di Natal dibaca saudara dalam berbagai bahasa, tetapi sepertinya udah agak jarang juga dikhotbahkan. Padahal itu bagian yang sangat penting, yaitu Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Satu ayat ini akan kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Biar kita baca ayat firman Tuhan ini, biar kita menggali lebih dalam makna daripada Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini luar biasa sekali. Yohanes 3 ayat 16 ini ditulis oleh Rasul Tuhan yang termuda yang bernama Yohanes. Saudara pernah merenungkan mengapa bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Yohanes, bukan oleh murid yang lain? Murid yang lain mungkin yang lebih populer itu Petrus, atau misalnya murid-murid yang lain. Kenapa Yohanes yang menulis? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalib, maka semua orang yang mengikut dia itu semua melarikan diri. Murid-murid Tuhan Yesus yang ada 12 itu melarikan diri, saudara. Satu orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas, menjual dia dengan 30 keping perak. Kemudian juga Petrus sebelumnya dia menyatakan kesetiaannya bahwa apapun yang terjadi dia akan tetap menyertai Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka murid-murid melarikan diri kecuali satu orang. Kecuali satu orang, itu adalah murid yang termuda, namanya Yohanes. Jadi Yohaneslah yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus diadili, bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Itu dilihat oleh mata kepala Yohanes sendiri. Yohanes menyaksikan bagaimana anak Allah itu diserahkan kepada dunia ini. Maka saudara, ayat ini ditulis oleh Yohanes. Mengapa? Karena dia menyaksikan, dia melihat, bukan kata orang, tapi dia sendiri menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus anak Allah menyerahkan nyawanya. Saudara, hari ini kita berbicara bagian firman Tuhan ini karena begitu besar kasih Allah. Nah, saudara, pertama yang perlu kita terus renungkan, bahwa kita memiliki Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Saudara, Allah sedemikian mengasihi dunia ini. Maka saudara, di dalam kalau firman Tuhan mengatakan Allah sedemikian mengasihi dunia ini, apakah ini juga termasuk saudara dan saya? Amin. Amin. Jadi saudara, Allah sedemikian mengasihi dunia ini, saudara dan saya. Nah, lalu dikatakan oleh Alkitab bahwa kasih Allah itu bukanlah kasih yang biasa. Bukanlah kasih sembarangan. Tetapi dikatakan kasih Allah begitu besar. Begitu besar. Lalu kasih yang besar itu ditunjukkan dengan apa, saudara? Ditunjukkan dengan satu, yaitu pemberian. Dan pemberian yang didorong oleh satu tindakan yang mulia. Nah, sehingga di dalamnya mengandung pengorbanan. Saudara, dengarlah satu kalimat ini, bahwa cinta yang sejati, kasih yang sejati selalu disertai dengan pengorbanan. Kasih yang sesungguhnya selalu disertai dengan pengorbanan. Saudara, memang ada orang yang berkorban tetapi tidak mengasihi. Jadi dengan kata lain, berkorban belum tentu mengasihi. Tetapi kalau mengasihi, pasti berkorban. Lalu saudara,
besarnya kasih itu juga ditentukan oleh besarnya pengorbanan. Maka kasih yang besar itu akan dibarengi dengan pemberian yang besar, pengorbanan yang besar. Tidak ada kasih yang besar tapi pengorbanan kecil. Apalagi mengatakan kasih besar tapi nggak ada pengorbanan. Nonsense, itu tidak ada. Maka pengorbanan yang besar itu dibarengi dengan pengorbanan yang besar. Maaf, kasih yang besar itu dibarengi dengan pengorbanan yang besar. Lihatlah saudara. Coba renungkan. Kalau sebelum kita berbicara tentang Tuhan, pasti saudara dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi saudara. Kalau tidak banyak pasti ada. Maka boleh kita katakan bahwa salah satu pribadi yang mungkin paling mengasihi kita adalah ibu kita, saudara. Nah, seorang ibu begitu mengasihi anaknya, saudara. Ibu mengandung anaknya itu 9 bulan, kemudian ketika melahirkan itu disertai dengan perjuangan, pengorbanan. Itu antara hidup dan mati. Kemudian saudara, setelah dilahirkan maka ibu dia menumpahkan cinta kasihnya kepada anaknya. Memberikan semuanya, memberikan tenaga, memberikan pikiran, jiwa raganya, mempertaruhkan nyawanya juga dipertaruhkan kepada anak-anaknya. Apapun juga pokoknya anak is nomor 1, anak is number 1. Kalau seorang ibu, kalau misalnya anaknya diganggu, maka itu akan muncul keberaniannya gitu. Mengapa seorang ibu begitu mengasihi anaknya? Dia berkorban segala-galanya bagi anaknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita berhutang kebaikan bagi orang tua kita, khususnya ibu kita. Nah, ibu kita, saudara, ibu kita begitu mengasihi kita, mencintai kita. Dia rela mempertaruhkan semuanya, dikorbankan segala-galanya bagi kita. Nah, itulah dari situ kita melihat bahwa maka seorang ibu dia membela anak-anaknya mati-matian. Mengapa, saudara? Karena dia berkorban, tidak main-main bagi anaknya, saudara. Maka apapun yang terjadi bagi anaknya, maka seorang ibu akan bela. Maka seorang ibu akan mengatakan, ini anak saya. Seperti apapun dia. Entah orang bilang jelek, entah orang bilang nakal. Pokoknya ini anak saya. Apapun juga saya akan pertahankan. Anak saya harus sukses. Anak saya harus berhasil. Itulah hati seorang ibu, saudara. Maka seorang ibu, saudara, dia memiliki pengorbanan yang luar biasa. Cinta seorang ibu diukur daripada pengorbanannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka lalu saudara mungkin juga dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin mengasihi saudara. Ada yang memang betul-betul tulus mengasihi saudara. Dia bersedia karena belum ada kesempatan sehingga dia belum menunjukkan pengorbanan dia. Ada orang-orang di sekitar saudara yang memang sungguh-sungguh mengasihi saudara. Barangkali itu mungkin adalah keluarga, orang terdekat, atau bukan keluarga sama sekali. Tapi Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara. Orang ini bertaruh segala-galanya demi mengasihi saudara. Karena dia begitu mengasihi saudara. Nah, itu menunjukkan bahwa kualitas daripada kasih seseorang disertai oleh pengorbanannya. Saudara, kalau kita merenungkan hidup kita ini, bukankah sebenarnya hidup kita ini, kita sebenarnya berhutang kebaikan kepada Tuhan Allah. Hidup kita itu sebenarnya diwarnai oleh kebaikan-kebaikan. Coba renungkan. Mulai dari kita lahir, ada orang yang berbuat baik buat kita. Waktu kita lahir, saudara, ada seorang bidan, ada seseorang yang membidani kita untuk lahir. Sehingga kita bisa lahir dengan selamat. Tapi jarang sekali orang berulang tahun ingat bidannya gitu ya. Mengucapkan terima kasih pada dia. Saya berapa waktu yang lalu, waktu ulang tahun, saya ingat bidan saya gitu ya. Sampaikan terima kasih. Karena ini ya paling tidak saya ngomong ke anaknya. Terima kasih, saya sudah dibidanin dulu gitu ya. Jarang orang berulang tahun ingat bidannya, saudara, dokter yang telah menangani dia. Ulang tahun happy birthday gitu, entah apa yang diingat gitu ya. Coba waktu kita ulang tahun misalnya, kita ingat siapa yang pernah di situ campur tangan dalam hidup kita. Saudara, pernah nggak saudara pikirkan? Ada banyak orang-orang yang berbuat baik dalam hidup kita yang kita sudah lupakan. Benar-benar kita lupakan. Saudara, mungkin ada perbuatan-perbuatan baik kecil daripada orang lain.
Mungkin saudara ketika di jalan, lalu saudara mungkin hampir mau ditabrak oleh kendaraan. Tapi ada orang yang ngangkat saudara, itu orang itu baik sekali gitu ya. Coba kalau dia biarkan saja kita saudara, kita udah nggak ada sampai hari ini. Gitu. Tapi kebaikan orang itu kadang-kadang mudah sekali dilupakan. Yang kita ingat bisa saja kejelekan orang kita ingat terus, orang itu jelek gitu sampai tua kita ingat terus gitu. Nah, saudara, mungkin waktu saudara sakit, saudara misalnya disuntik atau diberi obat misalnya oleh dokter. Saudara mungkin berpikir, ini dia dokter, saya sudah bayar. Tapi saudara tahu nggak, supaya dia bisa menjadi dokter, supaya dia bisa mengobati saudara pernah nggak renungkan berapa lama dia harus belajar, berapa biaya yang harus dikeluarkan supaya dia bisa jadi dokter, supaya suatu hari nanti bisa menangani saudara. Nah, itu luar biasa saudara. Setelah diobati kita pun mungkin kita juga ngomel, kok mahal banget gitu ya. Nah, coba kalau dia bilang, ya biaya coba jadi dokter itu berapa biayanya gitu ya. Kok mahal banget begitu ya. Nah saudara, terlalu banyak kebaikan yang kita terima yang mungkin kita sudah lupa. Bila perlu suatu saat saudara mungkin satu hari khusus saudara merenung. Bila perlu mungkin saudara ambil pulpen, ambil kertas. Siapa saja yang pernah berbuat baik kepada saudara, walau sedikit. Mungkin saudara misalnya diomelin, lalu ada yang bela saudara. Waduh, ini orang ini baik. Saudara diomelin tapi dia bilang, kenapa diomelin? Iya, nah orang ini sangat baik sekali. Mungkin hati kita membekas sekali, orang ini sangat baik gitu. Mungkin suatu saat mungkin kita mau jajan gak ada uang, tapi ada orang bilang, kamu mau? Ayo sini dibeliin gitu ya. Nah, orang ini sudah berbuat baik. Saudara, dan Alkitab mencatat saudara, ada satu pribadi yang sudah sedemikian baik buat kita. Dia turun dari surga, dia lahir di palungan saudara. Udah itu dia besar, dan setelah dia dewasa, dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib saudara. Dia mencurahkan darahnya untuk menyucikan dosa kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kita berhutang kebaikan kepada dia. Berhutang kebaikan. Kita berhutang kebaikan kepada Bapa di surga yang memiliki kasih yang sedemikian besar. Lalu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Saudara, ini kita sebenarnya pemahaman kita seringkali begitu dangkal. Kita seringkali tidak mau memikirkan dalam gitu saudara ya. Seharusnya kita ini harus menjadi orang-orang Kristen yang mau berpikir dalam. Berpikir harus rumit, tapi bicara harus sederhana. Ini penting. Berpikir rumit, berbicara harus sederhana. Jangan dibalik. Orang ini berpikirnya sederhana, tapi bicaranya rumit, nggak dipahami gitu ya. Nah, oke. Kalau berpikir rumit, oke, bagus. Tapi berbicara tetap sederhana. Nah, berpikir rumit salah satunya adalah begini. Apa makna? Kalau misalnya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu ya. Ini kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal, ada apa? Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang serius sekali, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah punya anak tunggal. Satu-satunya. Tapi demi mengasihi kita saudara, maka Bapa di sorga dia rela untuk apa? Berpisah dengan anaknya, anak yang tunggal, anak yang dikasihi. Maka saudara, dia lebih memilih untuk sementara kehilangan anaknya agar dapat menyelamatkan saudara dan saya. Saya pernah mendengar satu kisah saudara, kisah nyata. Yaitu ada seorang hamba Tuhan saudara. Dia punya putra satu-satunya, anaknya manis. Dia punya anak satu-satunya, laki-laki. Anaknya baik, manis gitu. Satu kali mungkin dia mengajak ke pelayanan begitu ya. Nah saudara, dan anak ini tadi mungkin duduk di mobil di bagian tengah gitu ya. Satu kali mungkin ada sesuatu yang perlu diambil, anaknya disuruh turun. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada bahaya saudara. Tapi ketika anak ini tadi ketika dia buka pintu gitu ya, ternyata
ada kendaraan yang memang tidak bertanggung jawab, kenceng gitu ya, nabrak dia saudara, mati di tempat. Ini satu pukulan yang besar bagi ayahnya. Dia mengatakan, aduh Tuhan kan tahu saya kan berangkat mau pelayanan, mau melayani Tuhan. Kenapa anak saya mati seperti begini? Dia tidak bisa mengerti. Gitu saudara. Hari-hari saudara, dia hidup dalam satu kepahitan, pergumulan yang tidak mudah sekali saudara. Sulit sekali dia terima peristiwa itu saudara. Lalu waktu berlalu bertahun-tahun kemudian, ya, satu kali saudara, dia pimpin hamba Tuhan ini tadi, pimpin KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Kalau tidak salah yang dipimpin ini adalah orang-orang Tionghoa. Dia menceritakan kisah ini tadi saudara, menceritakan kisah ini tadi. Dan dia mengatakan, tahukah saudara-saudara bahwa Allah dia juga punya anak satu-satunya. Dia korbankan bagi kita. Dia berikan bagi kita. Mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saudara, ketika dia menyampaikan firman Tuhan seperti itu, ternyata bagi orang-orang Tionghoa itu saudara, mungkin juga sama seperti suku yang lain, bahwa anak laki-laki itu memang betul-betul sedemikian berharga, apalagi tunggal. Maka mereka semakin menghayati bahwa Allah Bapa di sorga punya anak laki-laki, putra tunggal satu-satunya. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka dia memberikan putranya yang tunggal itu supaya kita diselamatkan. Dan kali itu dalam pelayanannya di Kebaktian Kebangunan Rohani, ada begitu banyak yang bertobat saudara. Mereka menyerahkan diri mereka. Mereka menyadari bahwa Allah sedemikian mengasihi mereka. Dan mereka menyerahkan hidup mereka menjadi milik Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kebaikan yang Tuhan lakukan, dengan Bapa di sorga mengutus putranya yang tunggal, demikian juga dengan Tuhan Yesus sendiri rela untuk menyerahkan nyawanya saudara. Maka seharusnya ini akan menggetarkan hati kita saudara. Itu akan membuat hati kita bertanya-tanya. Kita tidak boleh menganggap ini adalah perkara yang sepi. Seperti yang Rasul Paulus mengatakan, jangan anggap sepi kebaikan Tuhan. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen menganggap sepi kebaikan Allah. Allah sudah menolong kita, dianggap sepi. Pada waktu kita susah, Tuhan tolong. Dianggap sepi, biasa saja. Waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan. Dianggap sepi juga. Berapa banyak di antara saudara memiliki banyak persoalan, tapi Tuhan tolong. Akhirnya lupa. Dianggap sepi. Dan satu hal ini, bahwa kita hidup dalam dosa, tapi Allah Bapa di surga, dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu pun bagi banyak orang Kristen, banyak menganggap itu hal yang sepi. Maka saudara, kita harus belajar seperti yang Pemazmur 116 ayat 12. Itu ada satu pertanyaan yang besar yang ditulis oleh pemazmur saudara. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, bagaimana akan kubalas segala kebajikanmu ya Tuhan? Kalimat ini, pertanyaan ini harus ada dalam hati kita semua. Tuhan, saya adalah orang yang berhutang. Hutang kehidupan, hutang kebaikan. Bagaimana akan kubalas segala kebaikanmu? Ini pertanyaan ini harus ada dalam diri kita. Kalau pertanyaan ini ada dalam diri kita, baru saudara adalah orang Kristen yang sejati. Kalau pertanyaan yang lain-lainnya, itu pertanyaan yang nggak bermutu. Misalnya gini, Tuhan, mengapa saya susah terus begini? Pertanyaan yang tidak bermutu. Betul, amin. Tapi begini, Tuhan, bagaimana akan kubalas kebaikanmu? Itu baru bermutu. Katakan amin. Itu baru bermutu. Tuhan, bagaimana akan kubalas kebaikan? Bagaimana caranya aku bisa membalas kebaikan? Itu baru pertanyaan yang bermutu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, mengapa hidupku terus susah begini? Tuhan, mengapa sih kesulitan datang silih berganti? Dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan kita sebenarnya pertanyaan yang kurang bermutu. Tapi kita lebih sering menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu. Maka kita mendapat jawaban yang tidak bermutu.
Maka jawaban yang bermutu dimulai dengan pertanyaan yang bermutu. Pertanyaan yang bermutu akan mendapat jawaban yang bermutu. Bagaimana akan kubalas kebaikanmu ya Tuhan? Tuhan akan jawab, yaitu dengan cara menjadikan hidup kita menjadi bermutu. Maka tadi firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam dunia itu adalah saudara dan saya. Yuk kita ganti kata-kata dunia ini dengan nama kita sendiri. Misalnya gini, karena begitu besar kasih Allah akan Immanuel, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya Immanuel yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita sebutkan nama kita masing-masing. Siap? Amin. Yuk masing-masing kita mengucapkannya ya. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini diganti dengan nama kita ya. Oke, ya gak apa-apa, diganti dengan nama kita, bagus. Yuk kita 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan Immanuel, sehingga Dia mengaruniakan pun anaknya yang tunggal, supaya Immanuel yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara, di dunia ini itu juga adalah saudara termasuk di dalamnya. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Pendeta Billy Graham. Dia mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini. Di dunia ini mungkin ada jutaan atau miliaran umat manusia. Lalu Billy Graham mengatakan, andai kata di dunia ini hanya beberapa orang saja, dia mengatakan Tuhan Yesus akan tetap datang. Lalu bagaimana kalau di penduduk dunia ini hanya puluhan saja? Billy Graham mengatakan Tuhan Yesus tetap datang. Bagaimana kalau penduduk dunia ini hanya saudara satu-satunya? Katakanlah Pak Jeffrey Gultom, katakanlah satu-satunya penduduk dunia ini yang masih ada. Apakah Tuhan Yesus masih datang? Billy Graham mengatakan, demi untuk satu orang itu yang namanya Pak Jeffrey Gultom, Tuhan Yesus tetap tinggalkan sorga. Dia datang supaya Pak Jeffrey tidak binasa, supaya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Itu saudara. Artinya apa? Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan, tapi kita seringkali lupa bahwa kita berharga. Itu. Tuhan begitu mengasihi kita, tapi kita seringkali juga gagal mengasihi diri kita sendiri. Apa buktinya? Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kemewahan, Dia tinggalkan. Itu berarti apa? Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Lalu bukan hanya, jadi meninggalkan surga itu pun itu bukan pekerjaan yang mudah. Setelah dia tinggalkan, lalu menjadi manusia, menjadi hamba, dan dia serahkan nyawanya. Itu semuanya adalah hal yang sulit. Tetapi itu dilakukan karena apa? Karena kita begitu berharga bagi Tuhan. Maka pertanyaan kita apa? Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Ya, mulai dari sekarang kita bertanya itu tuh. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Dengan demikian orang Kristen bukanlah orang yang mudah bersungut-sungut, mengeluh, tapi dalam segala hal tentang kematian Tuhan di kayu salib saja itu akan memberikan kita sukacita. Itu saja sudah cukup memberi kita sukacita. Bahwa Tuhan Yesus mengingat kita, itu telah membawa kita kepada sukacita yang tidak akan pernah padam-padam. Bahwa Allah mengasihi kita itu sudah lebih dari apapun juga. Saudara, itulah sebabnya maka orang Kristen itu harus hidup dalam sukacita. Dasarnya apa? Karena Allah mengasihi kita. Itu dasarnya. Jadi kita sukacita bukan karena misalnya kita diberkati. Kita diberkati nih. Tadinya kita miskin, lalu karena kita percaya pada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekayaan, sukacita. Itu sukacita yang rendah sekali. Tapi sukacita yang benar adalah kita orang berdosa, tapi kita diingat oleh Allah. Tuhan Yesus meninggalkan tahtanya dan Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Mengapa? Karena kita berharga. Itu membawa kita kepada sukacita yang tidak ada habis-habisnya. Maka orang Kristen saudara memiliki sukacita yang tak terkatakan itu seperti itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Maka orang Kristen itu saudara selalu bersukacita gitu ya. Seharusnya orang dunia melihat bahwa saudara
bersuka cita karena Tuhan. Titik, bukan karena yang lain. Sekalipun kesehatan saudara sedang terganggu, tapi saudara memiliki Tuhan Yesus, saudara tetap dapat bersuka cita. Sekalipun saudara sedang mengalami masalah ekonomi, tapi karena Tuhan mengasihi saudara, saudara tetap bersuka cita. Maka dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemarin saya sudah singgung saudara dalam ibadah Natal, hidup yang kekal itu artinya adalah hidup yang berkualitas. Hidup yang kekal itu artinya hidup yang bermutu. Dan hidup yang bermutu itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang bermutu itu seperti apa? Hidup yang bermutu itu adalah hidup yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah hidup yang bermutu. Hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin menyampaikan hal ini saudara, untuk kita renungkan dan untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu sama artinya supaya kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Rancangan Tuhan yang semula itu apa? Supaya kita sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Dan teladan yang sempurna dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain saudara, menjadi Kristen artinya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Maka pada akhirnya saudara, kita harus mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup. Ya, perubahan hidup. Dari hidup yang penuh dengan dosa, maka diubah menjadi hidup yang hidup dalam kesucian kepada Tuhan. Saudara, ada satu hal yang penting buat kita renungkan. Maka pada akhirnya saudara, hidup kita ini sebenarnya yang dituntut oleh Tuhan adalah bagaimana kita meresponi keselamatan itu. Cara kita meresponi keselamatan itu adalah kita meninggalkan dosa kita dan kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu saudara, memang diperlukan satu hal, yaitu kita harus rela untuk sangkal diri. Mengapa? Karena kebiasaan kita itu saudara adalah kebiasaan yang tidak selaras dengan kebiasaan Tuhan. Maka supaya kita seirama dengan Tuhan, maka kita harus ikuti irama Tuhan. Irama Tuhan. Kira-kira kalau misalnya dalam baris berbaris saudara, maka Tuhan Yesus itu seperti Kopassus yang berbaris. Saya bertanya pada saudara, kalau baris berbaris, Kopassus dengan Hansip bagusan mana? Kopassus ya? Ya, wah kalau Hansip itu kadang-kadang kan berantakan luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kaki dan ini yang enggak seperti apalah begitu ya. Tapi Kopassus, nah kira-kira itu gambaran bahwa, nah kalau misalnya hidup dalam Tuhan Yesus kira-kira iramanya seperti ini. Ini gambaran ya. Maka kalau kita mau berbaris yang benar, maka kita harus ikuti gaya Kopassus gitu. Nah, akhirnya kita seirama dengan Kopassus tersebut. Nah, demikian pun juga dengan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Maka gerak kita itu tidak karu-karuan. Tapi Tuhan Yesus, dia iramanya, dia itu tertib, luar biasa, dan kita harus ikut iramanya Tuhan Yesus. Nah itu saudara, kita ikut irama Tuhan Yesus. Dan kalau setiap hari kita menanggalkan keinginan kita, tidak ikut egois kita, maka pada akhirnya kita akan seirama dengan Tuhan Yesus. Maka pada akhirnya saudara, jikalau hidup kita sudah seirama dengan Tuhan, maka hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Itu artinya bahwa hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Demikian juga saudara, bukan hanya Tuhan yang menikmati hidup kita, tapi juga sesama kita akan menikmati hidup kita. Saya memberikan contoh yang sederhana supaya lebih mudah dipahami. Sebagai contoh saudara, pada akhirnya, maka misalnya kalau kita katakanlah dalam keluarga, maka pada akhirnya kehidupan istri yang dapat dinikmati oleh suami, maka istri yang dapat dinikmati oleh suami bukanlah istri yang cantik secara lahiriah, tapi cantik secara batiniah. Ini pun bahasa yang sulit dimengerti. Saya bikin lebih sederhana lagi. Maka pada akhirnya istri yang dapat dinikmati oleh suami adalah istri yang meneladani Tuhan Yesus, istri yang kelakuannya baik, istri yang karakternya seperti Tuhan Yesus.
Sekalipun dia tidak cantik, sederhana, tapi kalau kelakuannya seperti Tuhan Yesus, sungguh orang seperti ini batinnya cantik luar biasa. Yang mengerti kata amin. Amin. Ya, Pak Robi sudah mengaminkan. Yang lain mengaminkan? Amin. 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 Nah, saudara, gini. Ini termasuk ke anak muda juga. Anak muda begini ya, Prilly ya. Bukan buat Prilly, semuanya. Kalian tahu nggak? Anak muda kalau belum terlalu hidup dalam Tuhan, yang dicari itu misalnya kalau yang pria, yang dicari cantik. Yang penting cantik, seksi, bila perlu dia juga pendidikannya bagus dan kaya gitu. Ya. Oke. Cantik, pendidikan dan kaya. Nah, oke. Kalau misalnya ini yang kamu dapatkan gitu ya. Apakah kamu sungguh-sungguh udah bahagia? Maka yang lebih penting daripada itu tadi adalah karakternya. Karakternya. Oke. Demikian juga perempuan yang belum matang dalam Tuhan. Yang dicari apa? Cowok ganteng. Oleh itu apa? Cowok berduit. Punya kepribadian. Punya rumah pribadi. Punya mobil pribadi. Punya villa pribadi juga. Bila perlu punya jet pribadi juga. Gitu ya. Itu punya kepribadian. Gitu ya. Kepribadiannya bagus gitu. Lalu juga misalnya apa? Pendidikan is okay gitu ya. Nah, saudara, sekarang gini ya, misalnya gini. Katakanlah misalnya cowok ganteng, oke? Pendidikannya tinggi, kaya, oke. Tapi tidak takut akan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh cowok ganteng ini tadi? Setelah menikah, maka dia marah pada istrinya. Kamu dasar wanita jelek. Kamu miskin. Kamu itu setelah menikah dengan saya, baru kamu punya duit. Tahu, kamu orang miskin, kere. Bukan hanya kere, kerere gitu. Nah, tapi setelah menikah dengan saya, kamu baru kaya. Belah dulu katanya gitu. Nah, saudara, saban hari berantem seperti itu, bahagia nggak sih? Sekalipun cowokmu ganteng, hidung mancung, ya seperti peragawan, ya seperti peragawan, ganteng kaya. Tapi kalau karakternya buruk, itu akan sungguh-sungguh menyakiti hati. Tapi seorang cowok yang baik, takut akan Tuhan, dia mengasihi istrinya. Sekalipun tampangnya bukan seperti peragawan, mungkin dia lebih mirip perabotan, gitu ya. Tapi hidupnya akan sungguh-sungguh akan dapat dinikmati oleh pasangannya karena dia setia. Amin. Ini benar saudara. Ini benar. Apalagi kalau suami udah kayak perabotan, udah itu karakter juga udah nggak karu-karuan, udah sempurna, udah penderitaan, gitu ya. Emang kalau ganteng masih mending, gitu ya. Wah diomelin terus ya, tapi oleh cowok ganteng gitu ya, aduh gitu ya. Nanti dilihat, wah ganteng ya masih lumayan, masih bisa jadi penghiburan gitu ya. Ini udah jelek, udah itu dia ngomel-ngomel gitu ya, menghina gitu ya. Udah itu apa? Hidup lagi. Nah itu masalahnya. Itu sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Nah, tapi hal ini tidak disadari misalnya oleh pemuda. Pemuda sebenarnya begitu mencari itu tadi. Ternyata kalau udah hidup dalam pernikahan, saudara, maka gelar itu tidak terlalu penting. Apa gunanya gelar? Tapi orang ini karakternya buruk. Apa gunanya gelar? Maka orang ada mengatakan pada saya, apa gunanya dia pendidikan tinggi, tapi karakternya buruk, dia menghina, dia tidak menghormati keluarga sama sekali. Dia menganggap bahwa keluarga itu semua nggak ada artinya gitu. Untuk apa? Sekalipun dia pintar, sekalipun dia ganteng, sekalipun dia kaya, untuk apa? Cuma kadang-kadang seperti ini setelah biasanya disadari terlambat. Oke. Ya kalau boleh misalnya seperti saya misalnya, ya kalau punya besan misalnya, ya udah orang sederhana aja. Yang penting takut akan Tuhan. Saya nggak tahu saudara punya besan seperti kaya raya juga. Yang penting takut akan Tuhan, betul ya? Nah itu intinya. Kalau dia kaya, yang penting takut akan Tuhan. Mungkin dia juga bukan kaya, tapi nggak jadi masalah. Takut akan Tuhan. Kaya miskin tidak jadi persoalan. Yang penting takut akan Tuhan. Katakan dulu sebelah kiri kanannya, yang penting takut akan Tuhan.
Ya. Yang tidak takut akan Tuhan itu nakut-nakuti. Ya. Orang yang tidak takut akan Tuhan hidupnya menakutkan. Gitu ya. Orang yang tidak takut akan Tuhan juga akan selalu hidup dalam ketakutan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, maka dia tidak perlu memiliki ketakutan yang lain. Saudara, itulah artinya hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup yang diperbaharui. Kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Pernah nggak merenungkan? Andai kata saya tidak ada di dunia ini, kira-kira dunia berubah nggak? Kalau saudara tidak ada di dunia ini, rugi apa dunia ini tanpa kehadiran saudara? Kalau Immanuel Kelihatan tidak ada di dunia ini, rugi apa dunia ini? Kalau dunia sama sekali nggak rugi gitu ya, oke. Kalau dunia mungkin tidak. Paling tidak ada orang-orang yang dekat dengan saya gitu ya. Kalau saya mati, sudah dipeti mati, paling tidak 1-2 orang menangis, itu udah cukup lah gitu ya. Oh gitu ya, oh gitu ya. Nah saudara, berarti saya ada gunanya hidup gitu ya. Ada artinya saya hidup. Nah oke. Pernah nggak saudara perkarakan ini dalam hidup saudara? Andai kata saya tidak pernah lahir di dunia ini, kira-kira dunia ini rugi nggak sih tanpa kehadiran saya? Atau jangan-jangan dunia ini, kalau saudara mati, hore, ada perusuh kita kurang 1 gitu ya. Waduh, hore, perusuh kita kurang 1 gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkehendak, Tuhan mau setiap kita ini adalah menjadi pribadi yang, kita adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Kita ini adalah sebenarnya pribadi bukan hanya nilai kita yang tinggi, tetapi sebenarnya kita harus mempunyai sumbangsi bagi orang-orang ada di sekitar kita. Saudara harus tanamkan dalam hati saudara, betapa dunia ini rugi tanpa kehadiran saudara. Saudara harus katakan, saya adalah orang yang beruntung. Saya orang yang beruntung. Saya orang yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa untungnya saya. Paling tidak saudara mengenal. Nah, khususnya ibu-ibu nih, tanamkan dalam hati ibu-ibu, saya adalah orang beruntung. Betapa beruntungnya suami yang menikahi saya. Laki-laki yang menikah dengan saya adalah beruntung. Saudara berani mengatakan demikian? Bu Lina berani mengatakan ya, bahwa laki-laki yang menikahi Bu Lina itu beruntung. Amin. Amin ya. Bu Dewi, bahwa orang yang menikahi Bu Dewi itu beruntung, karena memang Bu Dewi itu adalah orang yang beruntung. Bu Purba begitu. Bu Susan, seseorang yang pernah menikahi dengan ibu, itu dia betapa dia beruntungnya gitu. Saudara harus mengatakan, aduh saya nggak bisa bayangkan kamu jadi apa kalau nggak menikah dengan saya ya, gitu. Demikian juga seorang pria juga begitu. Saya adalah pria yang beruntung. Wanita yang saya nikahi, betapa dia beruntung menikah dengan saya. Begitu Pak Karyono. Begitu. Jadi istrinya Pak Karyono itu betul-betul dia beruntung karena menikah dengan Bapak. Saya nggak bisa bayangkan kalau dia menikah sama yang lain. Jadi apa? Gitu ya. Itu harus kita miliki. Amin Pak Purba. Nah, itu 2 poin aja di sini. Ya. Amin ya. Harus begitu saudara. Jangan misalnya begini. Jangan kita punya konsep yang salah. Aduh, saya orang kurang beruntung. Aduh, kasihan orang yang jadi istri saya ya. Aduh, kenapa dia menikah dengan saya? Coba kalau dia menikah dengan yang lain, kan hidupnya lebih bahagia. Oh, salah. Saudara, pasangan saudara itu menikah dengan saudara, itulah yang paling tepat. Sudah. Katakan dulu pasangannya kalau ada. Oh, kita memang udah cocok gitu. Kok ragu-ragu mengatakannya? Amin? Amin. Iya, begitu saudara. Saudara itu adalah orang yang beruntung. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan, saudara begitu berharga. Bayangkan Tuhan Yesus turun dari surga. Dia tinggalkan singgasananya untuk mendatangi kita. Betapa kita berharga. Kita berharga. Kita nggak boleh menghina diri kita sendiri. Aku orang miskin, aku orang tak punya, aku orang tidak. Nggak boleh. Itu sama artinya kita dengan menghina Tuhan. Kita harus katakan, aku adalah orang yang beruntung. Aku orang yang berharga. Aku adalah orang yang mesti berguna. Aku harus menyatakan kemuliaan Allah. Hidupku harus memuliakan Allah. Hidupku harus menjadi berkat bagi orang lain. Kalau aku tidak ada,
ada banyak orang di sekitarku yang menderita gitu. Saudara, jangan saudara menghina diri saudara sendiri. Seperti Bu Susan misalnya. Kalau seandainya jangankan pergi untuk selamanya, 1 hari Minggu aja nggak datang terasa gitu. Ketahuan banget Bu Susan nggak ada, misalnya gitu ya. Bu Lina juga begitu, nggak datang. Bu Dewi, semuanya gitu ya, ketahuan kalau nggak datang gitu. Aduh, langsung kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Memang kita ada sesuatu yang kurang gitu. Begitu Pak Jeffrey juga kalau nggak datang, Pak Karyono gitu ya. Aduh, jadi semua itu Pak Purba terasa gitu. Maka waktu Natal kemarin, mana Pak Purba ya, kok rasanya lilin kita kok kurang terang gitu ya. Mana sih gitu ya, kok rasanya kok lilin kita kok kurang terang gitu ya. Rupanya lilinnya satu pas lagi yang datang. Pantasan ruang kita agak kurang terang sedikit gitu ya. Nah, coba kalau misalnya udah datang itu udah terang banget. Jadi artinya saudara, kita sedemikian berharga, kita itu adalah orang yang sangat penting di mata Tuhan. Karena itu jangan menghina diri kita dan jangan kita gagal melakukan fungsi kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah terangmu. Nah saudara, karena itu mari kita berlomba-lomba. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, perlombaan yang diwajibkan. Yang kita perlombakan adalah bagaimana supaya hidup kita lebih baik, hidup kita lebih berkenan. Misalnya dalam hal karakter kita, misalnya dalam hal kesabaran, bagaimana kita menjadi orang yang lebih sabar. Di situ kita berlomba. Bagaimana supaya kita lebih peduli. Nah, kita belajar kepedulian. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih peduli. Kalau saudara misalnya orangnya sabar, saudara penuh cinta kasih, saudara orangnya peduli, lalu saudara juga misalnya tidak gampang naik darah, lalu saudara itu misalnya bisa mengendalikan diri, dan saudara itu misalnya menjadi berkat bagi orang lain, sungguh-sungguh saudara itu hebat sekali gitu. Dan ini dapat kita perjuangkan bersama-sama, dan itulah maunya Tuhan. Jadi kita berlomba dalam hal rohani. Bukan berlomba ayo tas siapa yang paling bagus gitu ya. Mereknya yang paling bagus, yang paling mahal, tas siapa, baju siapa yang paling keren gitu. Itu mah pekerjaan duniawi. Yang setuju kata amin. Ayo lomba-lomba. Sekolah siapa yang ini, anak siapa yang sekolahnya paling tinggi. Lalu anak siapa yang gajinya paling gede gitu. Waduh. Itu semua adalah tipuan dari iblis. Tipu daya iblis. Nah saudara, dalam hal ini kita perlu terus berlomba-lomba dalam hal yang benar. Amin. Ya udah amin, cukuplah sampai sini aja. Amin. Cukup ya, sampai di sini saja. Kini firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi saudara dan juga bagi saya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.